Selamat datang pada pembelajaran tematik kelas 2. Hari ini yaitu tema 8, subtema 3 dan 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, para siswa mengikuti upacara bendera. Pada kalimat tersebut terdapat huruf besar yaitu huruf P karena di awal kalimat. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama, nama orang, serta penulisan dari kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Pada kalimat tersebut terdapat dua huruf kapital, yaitu Nina huruf N dan Tuhan. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada teks. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan huruf kapital? Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang. Misalnya Jonas, Lani, Fitri. Yang kedua, huruf kapital juga dipakai pada kalimat petikan langsung. Misalnya, Bu Guru berkata, rajin pangkal pandai. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya, Indonesia, Singapura, suku Dani, suku Asmat, tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Perhatikan huruf yang digarisbawahi itu yang harus ditulis huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya Desember, April, Senin, Kamis, dan seterusnya, hari raya Nyepi, dan Idul Fitri. Kemudian, huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Pertama, kelas Dedi mengadakan wisata di Pantai Depok. 2. Keluarga Fitri berlibur ke Pulau Bali. 3. Gunung Merapi terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Sungai Musi terletak di Pulau Sumatera. Dan yang kelima, Jonas mengamati letak Selat Bali. Pada kalimat berikut, apa kata yang ditulis huruf kapital? Contohnya pada penggunaan nama diri, nama tempat wisata, dan awal kalimat. Materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik pada kalimat. Masih ingatkah Ananda apa itu tanda titik? Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik juga dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang, misalnya M. Hasan, A. Yani, dan W.R. Supratman. Kemudian, nanti Ananda perlu mengetahui arti singkatan-singkatan tersebut. Berikut adalah penjelasan nama sebelum disingkat dan sesudah disingkat. Sebelumnya Muhammad Hasan, telah disingkat jadi M. Hasan. Yang kedua Ahmad Yani,
setelah disingkat A. Yani. Yang ketiga, W.G. Rudolf Supratman sudah disingkat menjadi W.R. Supratman. Tanda titik juga dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dapat dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya Dr. Prambudi, artinya Dokter Prambudi. Selanjutnya Ir Soekarno, artinya Insinyur Soekarno. Yang kedua, tanda titik dipakai pada pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Ketiga, penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan atau daftar. Misalnya, siapkan gambar dan pensil warna, letakkan gambar di atas meja, dan warnai gambar dengan pensil warna. Itu adalah daftar. Penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata adik Simba. Masih ingatkah Ananda adik Simba? Adik Simba yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba biasanya digunakan untuk menggunakan atau mengawali sebuah kalimat tanya. Ingat kembali fungsi penggunaan dari adik Simba. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa kejadian, siapa digunakan untuk menanyakan orang, mengapa digunakan untuk menanyakan akibat, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, dan bagaimana digunakan untuk menanyakan hal. Sekarang kita perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut ini. Yang pertama, menggunakan kata apa. Apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor? Yang kedua, menggunakan kata siapa. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Yang ketiga, menggunakan kata di mana. Di mana kecelakaan terjadi? Yang keempat, menggunakan kata kapan. Kapan kita harus menjaga keselamatan? Yang kelima, menggunakan mengapa. Mengapa pengendara sepeda motor bisa terjatuh? Yang keenam, menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara menjaga keselamatan saat mengendarai sepeda motor? Berikut adalah kata tanya menggunakan adik Simba. Mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata tanya tersebut dapat juga diakhiri dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, dan yang lainnya. Penggunaan huruf kapital pada teks percakapan. Masih ingatkah kalian aturan penggunaan huruf kapital? Selain dipakai pada nama orang, huruf kapital juga dipakai di awal kalimat pada petikan langsung. Contohnya, ayo kita berangkat, kata ayah. Ibu berpesan, jangan jajan sembarangan.
Kita dapat menemukan contoh huruf kapital pada petikan langsung dalam sebuah teks cerita tersebut. Ayo amati penggunaan huruf kapital pada teks berikut ini. Siput yang malang. Seekor burung pipit melompat di samping siput. Pit, maukah kamu menemaniku? Sapa siput. Jawaban Pipit sudah diduga siput. Aku mau saja menemanimu, tapi hari hendak hujan, ayo ikut bersamaku. Tidak, aku tidak bisa terbang. Siput berusaha, namun tubuhnya tidak bisa lepas dari cangkangnya. Perhatikan contoh lainnya. Penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, kalimat yang belum menggunakan huruf kapital. Kamu harus memakai helm, kata ayah. Pada kalimat yang kedua, itu sudah menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Kamu harus memakai helm, kata ayah. Baris yang ketiga, sebelum menggunakan huruf kapital, Made ditulis huruf kecil. Made bertanya, di mana ayah letakkan helmku? Barisan keempat, karena sudah memakai huruf kapital, karena pengenalan nama diri, dan ketikan langsung. Made bertanya, di mana ayah letakkan helmku? Penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Masih ingatkah Ananda aturan penggunaan huruf kapital? Selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pasar itu ramai setiap pagi. Dedi membaca buku. Paman datang dari Bandung. Lani memberi kapur di toko Harapan. Pasar ditulis huruf besar karena di awal kalimat. Dedi ditulis huruf besar karena nama orang. Paman ditulis huruf besar karena di awal kalimat. Dan Bandung ditulis huruf besar karena nama tempat. Lani ditulis huruf besar karena nama orang dan awal kalimat. Dan toko Harapan ditulis huruf besar karena nama tempat sebuah toko. Ayo amati penggunaan huruf kapital pada cuplikan teks berikut ini. Ketika pemburu datang, janganlah bergerak. Ia akan mengira kalian mati dan melepaskan kalian. Saat itu, kalian harus segera terbang, ucap Raja Parkit. Rakyat Parkit pun mengikuti rencana raja dan berhasil selamat dari pemburu. Huruf yang digarisbawahi itu tandanya huruf harus ditulis huruf kapital. Penggunaan tanda titik dalam penulisan waktu. Ingat kembali aturan penggunaan huruf kapital. Tanda titik dipakai di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ayah berangkat ke kantor pukul 7 waktu Indonesia Barat. Toko itu dibuka pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 10. Kereta berangkat pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Waktu antara jam dan menit dikasih tanda titik untuk pemisah antara jam dan menit. Penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal penggunaan tanda titik. Tanda titik juga dipakai pada akhir kalimat. Selain itu,
Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut beserta cara membacanya. Untuk penulisannya, ibu memberiku uang Rp 10.000,00. Dua angka di belakang menandakan rupiah dan 3 angka di belakang menandakan ribuan dan dikasih tanda titik. Cara membaca yang benar adalah ibu memberiku uang Rp10.000. Contoh yang kedua, cara penulisannya, peternak ayam menghasilkan 1,000 butir telur setiap minggunya. Karena 3 angka di belakang koma, maka dikasih tanda titik. Cara membaca yang benar adalah peternak ayam menghasilkan 1.000 telur setiap minggunya. Contoh yang ketiga, jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Cara membaca yang benar adalah jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Aturan membuat kalimat tanya. Ingat kembali penggunaan aturan penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel-kah. Misalnya, dimanakah, benarkah, sudahkah, dan yang lainnya. Sekarang kita akan belajar menyusun sebuah kata menjadi kalimat. Ayo kita susun kalimat di bawah ini menjadi kalimat tanya yang benar. Awalnya kita harus menggunakan helm mengapa. Kalimat tanya yang benar adalah mengapa kita harus menggunakan helm. Contoh yang kedua, fungsi apa lampu lalu lintas. Kalimat tanya yang benar adalah apa fungsi lampu lalu lintas? Baiklah, sampai di sini tema 8, subtema 3 dan 4, cara menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda titik dan kalimat tanya. Semoga bermanfaat.